Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FG Talk, sebuah siniar yang didukung oleh SMA FutureGate, menghadirkan para pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka miliki. Bersama dengan saya, Rizky Aji, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Trubus, ya, dikenal sebagai seorang psikolog sekaligus dosen di Universitas Muria ya, Universitas Muria di Kudus ya, Kudus, ya? UMK. Itu kampus swasta terbesar ya di Kudus untuk saat ini. Begitu. Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan diri dulu mungkin latar belakang pendidikannya dan aktivitasnya sekarang itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Trubus Raharjo. Gitu. Anak S1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS. Ya, UMS. Fakultas Psikologi. Ya, kemudian S2 di UGM, psikologi juga, ya, kemudian S3 juga Fakultas Psikologi UGM. Nah, saat ini profesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Jadi Muria Kudus itu bukan Muria di Kudus, tapi memang namanya Muria Kudus. Oh, memang nempel nyambung ya. Nempel ya. Kalau katanya filosofinya adalah Universitas Sunan Muria dan Sunan Kudus, tapi sunannya diilangi jadi Muria Kudus. Iya, betul. Iya, baru jadi tahu filosofinya iya. itu. Kirain saya tuh Universitas Muria di Kudus karena tempatnya di Kudus gitu ya, bukan. Jadi penggabungan antara Universitas nama Sunan Muria dengan Muria Sunan dan Kudus. Sunan. Ya, karena kan ada Sunan, dua Sunan itu kan. Gitu ya. Sebagai dosen aktivitasnya apa sekarang, Dokter? Ya jelas pengajar itu jelas iya. Ya, mengajar. Kemudian ya kita kalau dosen itu kan ada namanya pengabdian dan penelitian. Ya, jadi tapi itu sih jangka waktunya biasanya juga 1 tahun. 1 tahun paling sekali kan gitu ya, atau 2 kali lah katakanlah gitu ya, karena biasanya kita harus laporan beban kinerja dosen gitu salah satunya ya betul itu. Nah itu paling tidak 1 semester sekali itu mesti harus kita lakukan terkait dengan penelitian sama pengabdian. Nah kemudian terkait penelitian ya apa yang bisa kita lakukan terkait dengan inovasi-inovasi permasalahan psikologi yang memang sesuai bidang anak gitu ya. Karena kalau di psikologi itu ngajar terkait dengan perkembangan dan pendidikan. Ya, jadi psikologi perkembangan, psikologi pendidikan termasuk beberapa mata kuliah yang turunannya istilahnya turunannya dari psikologi perkembangan maupun pendidikan. Anak usia dini, terkait kesulitan belajar gitu ya. Itu ada mata kuliah sendiri kan gitu ya terkait dengan itu. Ini berarti domisilinya di Kudus. Di Kudus ya. KTP sudah full Kudus. KTP sudah full Kudus. Sebelumnya lahir di mana? Kalau asli Wonosobo. Asli Wonosobo, tapi bukan Diengnya. Kalau di katakanlah di antara Sindoro Sumbing gitu ya. Itu anak sebelah selatan Gunung Sumbing. Jadi dekat dengan Magelang. Dekat dengan Magelang. Tapi ya masih perjalanan sih. Nah, coba termasuk daerah dingin. Mungkin kayak antum di Purwokerto juga. Dingin juga. Betul. Gitu, ya, kira-kira begitu. Ini kalau saya baca-baca tentang profil Dr. Trubus itu salah satunya banyak menekankan pada permasalahan disleksia pada anak. Dan ini juga mungkin jadi tema obrolan kita nih pada kesempatan kali ini. Siap. Banyak orang mungkin bertanya-tanya gitu ya. Disleksia itu bahasa mudahnya itu diartikan sebagai apa? Ya, jadi cerita sedikit tentang sebelum anak berkecimpung di dunia disleksia begitu ya. Iya. Jadi pada saat ya katakanlah dalam konteks program pengabdian masyarakat itu kan di kita sebagai dosen. Nah, ini Ana sering
ke sekolah-sekolah khususnya waktu itu ya SD gitu ya. Nah kemudian kita kita berhadapan dengan anak-anak yang ternyata berkesulitan belajar. Nah waktu itu memang konteks istilah disleksia itu belum banyak dikenal, sekitar 2010 lah begitu ya. Iya. Itu masih disleksia itu apa gitu ya. Karena anak sendiri juga baru tahun itu juga mulai tahu tentang disleksia. Jadi 2010 itu baru kemudian anak belajar, oh ini ternyata gitu. Ada anak-anak dengan gangguan disleksia. Nah nanti disleksia itu seperti apa. Termasuk akhirnya alhamdulillah anak studi S3 itu memang konsentrasi terkait dengan membuat alat tes diagnosis disleksia. Jadi ini alat tes baru pertama kali di Indonesia untuk diagnosis disleksia. Nah begitu. Nah apa itu disleksia? Gambarannya adalah kalau dalam konteks secara umum dikatakan sebagai anak berkesulitan belajar. Ya, jadi anak berkesulitan belajar dengan karakteristiknya tentunya spesifik namanya. Jadi kalau di dalam konteks ada namanya DSM-5 itu ada kategorinya specific learning disorder. Jadi gangguan belajar spesifik. Nah, gangguan belajar spesifik ini salah satunya dinamakan sebagai disleksia. Nah, apa itu disleksia? Yaitu terkait dengan kesulitan di dalam membaca atau menulis. Itu lebih spesifiknya. Ya, spesifiknya begitu. Jadi membaca, khususnya membaca. Kalau orang mungkin ada mungkin beberapa penggolongan ada namanya disgrafia. Gitu. Itu sebetulnya turunan dari disleksia itu sendiri. Disgrafia itu terkait dengan menulisnya. Ya, tetapi sebetulnya disleksia maupun disleksia itu ya terkait dengan membaca dan menulis. Kalau yang terkait dengan berhitung itu namanya diskalkulia. Jadi banyak gitu. Turunannya ya. Ada banyak turun. Tapi rumah besarnya disleksia tadi. Iya, gitu. Kira-kira begitu. Permasalahan disleksia itu adalah permasalahan psikologis murni atau ada faktor sosiologis yang melatar belakanginya juga. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara disleksia, jadi disleksia itu apa? Gambarannya adalah anak yang berkesulitan belajar terkait dengan membaca, menulis. Contohnya yang seperti apa? Umpamanya dia kesulitan membedakan huruf B dan D. Ini yang paling umum. Iya. Jadi umpamanya ada tulisan bapak, dia membacanya dapak. Gitu ya. Karena B-nya itu dibaca D. Gitu. Nah, itu salah satu saja gitu ya. Tapi istilahnya yang kadang sering muncul pada anak-anak dengan gangguan belajar disleksia tadi. Nah, dari disleksia ini kita ketahui bahwa dia berkesulitan baik itu membaca maupun menulis gitu ya. Nah, itu disebabkan sebetulnya karena faktor neurologis. Jadi karena faktor ada otak yang bermasalah. Khususnya kalau di sini kita bagi dua itu belahan otak itu kan ada otak kanan, otak kiri. Jadi kalau kita menyisir rambut gitu ya istilahnya itu otak kanan dan otak kiri. Nah, anak-anak dengan disleksia itu bermasalah di otak kiri. Ya terkait dengan pola, bahasa, dan beberapa faktor yang lain. Nah, apakah istilahnya itu kemudian semata-mata karena neurologis? Ya ternyata faktor utamanya lagi gitu ya. Jadi neurologis itu karena letak kerusakan permasalahan disleksia itu ada di otak kiri. Tapi permasalahan utama ini ternyata berdasarkan penelitian masih diketahui kuat untuk hasil penelitiannya mengatakan bahwa faktornya itu karena genetik. Oh, genetik. Ya. Itu genetik artinya bahwa kalau seorang ayah atau ibu itu dulunya juga disleksia, maka sangat memungkinkan akan mempunyai anak dengan keturunan disleksia, khususnya ayah. Ayah itu korelasinya 70-80% akan menurunkan ke anak disleksia. Oh iya. Gitu kalau jadi ibu kayak juga, penyakit degeneratif juga ya modelnya. Kira-kira dalam dunia medis misalnya. Iya. Meskipun kalau zaman dulu kan
kesulitan membaca, menulis itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Iya, iya. Gitu ya. Mungkin tidak terlalu masalah gitu ya. Tetapi kalau sekarang ternyata karena perkembangan kurikulum juga semakin maju gitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan atau kesulitan-kesulitan belajar pada anak-anak ini khususnya yang SD, nah itu mulai kelihatan jelas bahwa dia ini ini disleksia. Di usia berapa biasanya Dokter Trubus anak itu bisa terdeteksi kalau dia itu disleksia? Ya. Kalau secara formal untuk katakanlah kategori itu pada saat dia sudah masuk ke jenjang pendidikan formal. Berarti SD. Oh, PAUD TK itu enggak dia? Nah, kalau masa PAUD dan TK itu biasanya akan diidentifikasi dari ciri-ciri penyerta. Karena kadang-kadang ada ciri penyerta yang mendahului sebelum disleksia itu muncul di SD. Karena kan begitu SD kan sudah mulai terlihat kemampuan membaca, kemampuan menulis kan begitu ya. Nah, tapi ternyata anak-anak dengan disleksia ini itu juga sudah bisa diketahui di awal dengan indikasi-indikasi yang memang kemudian mengarah kuat ke disleksia. Khususnya apalagi kalau sudah diketahui bahwa genetika dari orang tuanya disleksia, ya sudah. Iya. Nah, meskipun usia 4 tahun, 5 tahun, kok ternyata dia bicaranya masih pelat ya, masih cedal atau katakanlah belum bisa lengkap, atau kalau kita nyebut sebagai speed delay namanya. Termasuk yang tertukar-tukar itu, bapak dengan dapak. Nah, begitu. Atau gini, contohnya begini, kalau anak-anak itu kan kadang kita sering mengatakan mamanya, ayah atau ibu, maunya bunda, aku mau makan. Itu kan satu yang normal. Tapi kemudian dia mengatakan, ayah, bunda, aku makan mau. Iya, betul. Nggak sedikit yang kayak gitu itu. Nah, kalau ini terjadi, itu sedikit menjadi ini ciri. Penanda ya. Penanda bahwa si anak ini sangat mungkin dia disleksia. Oh gitu ya. Karena struktur bahasa kalimatnya ini berbeda. Padahal artinya itu kan mungkin seringkali anak dengar gitu ya. Ya. Susunan perkataan yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Harusnya kan normal. Harusnya jadi pembiasaan gitu ya. Terus tiba-tiba sering kali didapati tertukar-tukar. Nah itu jadi ciri tersendiri. Nah gitu itu ya. pada usia dini, di usia 4-5 tahun gitu ya. Sebelum masuk SD, nah salah satu ciri itu. Atau bisa jadi ini salah satu ciri yang mungkin juga kadang tidak tidak terpikirkan. Salah satunya apa? Kesulitan untuk membedakan kanan dan kiri. Atau belok kanan dan belok kiri. Oh, kalau pakai sendal tertukar kanan dan kiri. Salah satunya. Termasuk. Iya. Iya. Jadi sudah dibenerin, malah dia bilangnya aku nyaman gini kok. Oh alah. Itu udah dibenerin, ini salah kakak kan gitu ya. Harusnya kanan ke kiri. Aku maunya gini kok. Oh, mamanya gitu. Iya. Karena dia nah ini bisa jadi. Berarti ini bukan soal kesadaran diperbaiki ya, bukan tapi soal dia sudah cukup nyaman dengan itu. Iya, bisa jadi begitu. Ya meskipun ada beberapa kemudian dibalik lagi. Tapi selalu begitu dia disuruh pada saat nanti beda situasi, dia kemudian pakai lagi ya terbalik lagi padahal sudah diajari lagi. Gitu. Iya. Nah, ini biasanya juga hal-hal begini ini seperti kanan dan kiri ini biasanya kalau di masa kecil itu bermasalah dengan itu, di dewasanya pun juga akan tetap nempel. Oh iya. Tetap ada. Tetap ke bawah. Jadi kalau belok kanan naik motor sudah diarahkan, nanti kalau di pertigaan belok kanan atau belok kiri dia harus mikir dulu. Kanan itu ini. Nah, refleks responnya itu rendah terkait dengan itu. Kalau orang tua sudah tahu dan menangkap ada ciri-ciri kecenderungan anak disleksia, betul. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang jelas pertama memang harus dipastikan. Artinya bahwa dipastikan atau dikonsultasikan ke khususnya psikolog dalam hal ini ya, yang memang kompeten terkait dengan disleksia. Karena memang terus terang belum banyak psikolog karena ini tidak banyak diajarkan juga di dunia perkuliahan gitu ya. Yang antum tahu ada berapa orang itu, Dok?
Kalau yang sudah ikut pelatihan saya, Heeh. Jabodetabek itu juga lumayan banyak. Oh iya. Jabodetabek itu lumayan banyak gitu ya. Itu ada komunitasnya juga nggak? Di grup saya ada, di grup anak ada gitu gitu ya, ya. disleksia. Kalau secara umum ada, namanya DPSG. Oh iya. Ya, disleksia, DP, disleksia parenting support group. Nah, Itu ini ada biasanya wadahnya. orang-orang tua yang punya anak-anak disleksia. Iya. Nah, itu DKI ada, di Bandung ada. Itu Facebook kemudian atau di mana? Itu di Facebook sama IG. Oh ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya. DPSG tadi itu ya? DPSG. Oh, iya, Ya, iya. cuma ya kalau saya tidak banyak ikut di situ juga karena ya pokoknya memantau aja informasi-informasi kan gitu ya. Cukup tahu aja. Cukup. Gitu. Kira-kira Oke. begitu ya. Setelah diketahui, dikonsultasikan psikolog, apakah disleksia itu bisa direcovery atau disembuhkan? Sembuhkan ya. Kalau dalam konteks memperbaiki kemampuan membaca, menulis, pemahaman bisa. Karena salah satu syarat bahwa anak itu dikatakan disleksia itu justru dengan intelijensi yang normal. Artinya dia tidak mengalami yang namanya intellectual disorder atau gangguan intelektual. Nah, termasuk gangguan saraf khususnya mata. Karena kan ada anak-anak yang memang baca itu harus sampai gitunya. Nah, itu kan berarti saraf mata. Nah, itu berarti tidak masuk kriteria disleksia kalau begitu. Atau gangguan pendengaran. Nah, itu juga tidak masuk disleksia. Jadi secara umum normal, bahkan justru ada beberapa anak yang masuk kategori intelektualnya itu di atas rata-rata atau jenius. Gifted. Nah, itu juga beberapa kasus itu ada. Nah, kemudian apa yang kemudian harus diketahui? Ya tadi bahwa kemudian setelah dia diagnosa, ya gitu ya, setelah didiagnosa, kemudian diperlukan penanganan tentunya. Nah, diperlukan penanganan terkait dengan disleksia tadi. Nah, apakah kemudian bisa recovery gitu ya? Kalau terkait dengan membaca, menulis, pemahaman itu tidak ada masalah. Semakin awal diberikan penanganan, maka semakin cepat anak akan survive. Gitu ya, artinya mengatasi permasalahannya. Tapi semakin lambat penanganan, maka juga akan semakin kesulitan. Karena di tempat anak sendiri itu kalau kita menangani anak yang usia PAUD SD kelas 1 itu masih lebih cepat daripada menangani anak kelas 4 atau kelas 5 SD. Karena ada beberapa anak di sekolah disleksia di tempat saya, anak itu ada kelas 4, ada kelas 5, itu sudah lebih sulit lagi. Gitu. Karena kita harus ibaratnya meriset otak kan gitu ya, menimbulkan neuron saraf baru untuk kemudian memastikan bahwa B itu seperti ini, D ini seperti ini. Nah, gitu. Nah, tapi itu semakin cepat ya maka recovery-nya juga insya Allah semakin cepat juga. Iya, itu kan juga ada kaitannya tadi seperti yang di awal Dr. Trubus bilang bahwa ada faktor keturunan. Ya. Itu mungkin nggak sih orang tuanya sadar kalau itu adalah keturunan dari orang tuanya? Ya. Karena biasanya mungkin zaman dulu ya lahirnya nggak ada prosedur tes seperti ini, nggak ada penanganan, nggak ada screening dan yang lain sebagainya. Tapi dia merasa saya tuh sekarang udah nggak disleksia, nggak ada masalah. Jadi artinya apakah disleksia itu bisa terselesaikan dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu karena ada kesadaran? Ya. Gitu. Kalau kondisi waktu katakanlah orang tua zaman katakanlah saya kadang gitu ya. Itu memang kan tidak memahami itu. Dan pada saat itu kita khususnya di SD katakanlah begitu ya. Khususnya di SD itu kan guru ya maaf tidak dikejar dengan kurikulum. Oh iya, betul. Jadi pada saat dia kelas 3 SD belum bisa baca, itu gurunya masih dengan sabar untuk ngajarin. Ayo kamu bisa baca, ayo berlatih baca terus. Apalagi sekarang anak TK sudah harus bisa baca sebelum masuk SD-nya. Nah itu. Iya. Sehingga begitu SD semester 2 sajalah, itu kan sudah dilepas untuk baca sendiri. Sekarang. Ya. Sehingga yang terjadi adalah semakin kesana semakin ketinggalan.
Tuntutan kurikulum tadi. Tuntutan kurikulum tadi. Nah, disinilah yang kemudian membedakan. Kalau dulu orang tua itu bisa survive, kenapa? Karena tidak dikejar untuk segera bisa istilahnya menyelesaikan pekerjaan dengan tugas-tugas pelajarannya. Kalau sekarang anak semakin ketinggal. Gitu. Sehingga pada saat orang tua sudah survive, nah sekarang permasalahan pada anak. Gitu. Karena disleksianya sendiri itu secara konteks neurologisnya tidak hilang. Gitu. Secara konteks neurologisnya tidak hilang. Yang bisa direcovery ya tadi kemampuan membaca, menulis, pemahaman. Nah itu yang bisa kita recovery. Kalau arah mungkin masih bisa ketukar-tukar gitu. Nah, ya. itu tetap, ini masih ketukar-tukar gitu ya. Tetap iya, karena beberapa kalau mungkin antum lihat beberapa artis yang ada disleksia sampai sekarang sampai dewasa pun dia mengatakan saya kalau sudah lewat satu gang saja sudah seperti melihat suasana baru. Oh, sampai segitu. Nah, coba antum lihat kalau di YouTube ada artis yang sampai segitunya dan artis terkenal. Oh iya. Nah, ini gitu. terakhir nih, Dr. Iya. Trubus nih sebelum kita tutup ya obrolan kita nih. Ya. Nah, itu kan tadi disleksia, saya masih menitik beratkan disleksia itu adalah perihal membaca dan menulis. Yang dipahami itu menulis adalah menulis dengan tangan ya, menulis dengan Latin ya, dengan betul. pena atau dengan pulpen dan juga ya. kertas. Dengan adanya gadget, disleksia itu masih mungkin juga. Karena kan dia tombol-tombol aja yang ditekankan untuk mengetik atau untuk menulis atau keyboard komputer gitu. Apakah itu juga bisa? Konteksnya kalau sekarang dengan Android katakanlah gitu ya, dengan HP, dengan Android gitu ya. Ya memang untuk deteksi itu agak istilahnya apa ya? Tersamar sih sebetulnya. Artinya apa? Karena kesalahan pada gadget itu memang tidak bisa menjadi ukuran. Oke. Ya, tidak bisa menjadi ukuran pada saat kemudian kita mendiagnosis ini disleksia atau tidak disleksia begitu ya. Cuma memang pada saat kemudian biasanya terkait dengan pemahaman bacaan, mamanya pada dia membaca teksnya, mamanya WA atau apa kemudian bermasalah kan gitu dengan bacaannya, nah atau pemahamannya bahkan, nah itu mungkin, tapi hanya pada satu sisi yang kalau menurut saya, menurut anak itu agak kecil sih kan gitu ya. Jadi resiko untuk dikatakan identifikasi disleksia dengan Android itu saat ini kelihatannya belum bisa akurat dikatakan bahwa oh dia nulisnya ini dan sebagainya karena Android kan gitu ya. Beberapa faktor itu juga mempengaruhi. Ada apa namanya teks yang sifatnya apa itu otomatis itu kadang kan sudah katung klik ternyata yang keklik autocorrect betul lah itu. Nah, itu kadang-kadang kan kita juga bisa begitu atau kita pas menjet tombolnya apa yang kena apa kan gitu. Nah, jadi tapi nggak bisa ya. Ya, tapi kalau menulis secara langsung, nah itu akan baru kelihatan. Ya, membaca secara langsung itu baru kelihatan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Trubus atas bincang-bincang kita. Menarik dan sungguh bermanfaat. Insya Allah. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan meluaskan pembicaraan kita. Ini kalau mau menghubungi Dr. Trubus nih kira-kira ada sosial medianya yang aktif atau enggak? Ada. Jadi kalau di IG ya ketik aja trubus.raharjo. Oh, saya belum follow kayaknya nih. Kelihatannya. Nah, atau sekolah.disleksia. Oh, punya sekolah disleksia juga ya Dr. Trubus ya? Di mana? Di Kudus. Di Kudus. Ya. Ada cabangnya enggak? Belum ada. Belum ada ya. Jadi di situ adanya tempatnya. Jadi sekolah.disleksia. Nah, itu tempat istilahnya terapi untuk anak-anak khusus disleksia di tempat anak. Kesimpulan terakhir deh Dr. Trubus dari hal-hal yang terkait dengan disleksia sebelum kita tutup nih. Jadi buat orang tua khususnya begitu ya. Jadi untuk saat ini perlu adanya kepedulian kepada anak-anak pada saat ada indikasi kesulitan belajar. Jadi jangan kemudian dibiarkan begitu saja, khususnya mereka-mereka yang mengalami kesulitan terkait dengan membaca atau menulis. Ya, artinya bahwa bisa jadi
kesulitan membaca atau kesulitan menulis ini merupakan gangguan spesifik terkait dengan gangguan belajar yang dikatakan sebagai disleksia. Gitu. Nah, gitu. Sehingga dengan begitu maka harapannya kalau orang tua sudah care dari awal, maka mudah-mudahan pada saat anak di sekolah itu juga tidak mendapatkan permasalahan dengan belajar akademiknya. Di samping itu, ya maaf, kadang ada kurang penerimaan dari entah itu pihak sekolah atau teman-temannya yang menimbulkan perilaku bullying. Oh iya. Ya, itu belum bisa baca, itu belum bisa nulis, sudah kelas 3 SD belum bisa baca, belum ya. Itu kan jadi permasalahan baru. Baik, terima kasih Dr. Trubus. Ya. Sungguh bermanfaat. Sekali lagi bermanfaat Insya dan Allah. ini jadi ilmu baru tentunya buat saya. Iya, insya Allah. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.